Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi mekanisme evolusi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Melani Sulistiawati. Nama saya Naila Winnie Latifah. Nama saya Siti Komalasari. Langsung aja kita ke pembahasan materinya. Evolusi. Di sini kita akan membicarakan bagaimana sih evolusi itu bisa terjadi atau seperti apa terjadinya evolusi itu. Nah, sebelum ke mekanisme evolusi, alangkah baiknya kita tahu evolusi itu apa. Jadi, evolusi itu perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu organisme secara perlahan-lahan dalam waktu yang lama sehingga terbentuk spesies yang baru. Nah, evolusi itu bisa terjadi melalui variasi genetik dan seleksi alam. Variasi genetik itu variasi yang terjadi pada genom suatu organisme baik pada basa nukleotida, gen maupun kromosom. Nah, variasi genetik ini bisa disebabkan oleh mutasi gen dan rekombinasi gen. Nah, pada semester 1 kan kita udah belajar tuh mutasi. Ada mutasi gen dan mutasi kromosom. Nah, apabila makhluk hidup mengalami mutasi, maka dia akan berbeda dengan makhluk yang tidak mengalami mutasi. Nah, kalau sudah berbeda, pasti dia akan memunculkan variasi yang baru. Yang kedua, rekombinasi. Rekombinasi itu penggabungan gen. Contoh, kamu itu hasil dari penggabungan 23 kromosom ayah dan 23 kromosom ibu. Kamu tidak akan sama dengan ayahmu dan tidak akan sama dengan ibumu karena kamu punya variasi yang sendiri. Dua, seleksi alam. Seleksi alam itu bekerja pada variasi yang sesuai akan survive. Nah, variasi mana yang akan mengalami evolusi? Yaitu variasi yang adaptif terhadap lingkungannya. Variasi yang tidak cocok, dia akan terseleksi sehingga tidak bisa melanjutkan kehidupannya. Alam akan menyeleksi makhluk-makhluk yang ada di dalamnya sehingga variasi yang cocok atau mampu atau adaptif terhadap lingkungannya, dia yang akan survive dan melanjutkan kehidupannya. Mutasi gen merupakan perubahan pada komposisi gen yang menyebabkan terjadinya penyimpangan pada sifat-sifat individu dari sifat normalnya. Nah, mutasi itu bisa dipengaruhi oleh faktor dalam dan faktor luar. Mutasi yang tidak dipengaruhi oleh faktor luar punya dua sifat. Yang pertama itu jarang terjadi, dan sekalinya terjadi itu merugikan. Dari 100%, 99%-nya itu merugikan, hanya 1% yang menguntungkan. Tetapi dari angka 1% ini bisa menjadi angka yang besar jika dihitung selama spesies itu ada. Sehingga mutasi merupakan salah satu mekanisme evolusi yang sangat penting karena termasuk dalam pembentukan spesies yang baru dengan sifat yang lebih baik. Jika ditinjau selama spesies itu ada, tetap akan dihasilkan angka yang besar karena setiap gamet bisa menghasilkan berjuta-juta gen dan setiap individu bisa menghasilkan beribu-ribu bahkan berjuta-juta gamet dalam satu generasi, dan jumlah generasi yang dihasilkan selama spesies itu ada banyak sekali. Berdasarkan hal tersebut, maka angka laju mutasi bisa diketahui. Angka laju mutasi adalah angka yang menunjukkan berapakah jumlah gen yang mengalami mutasi dari seluruh gamet yang dihasilkan oleh satu individu dalam satu spesies. Selanjutnya, ada angka laju mutasi. Misalnya, angka laju mutasi per gen sama dengan 1/100.000. Jumlah gen dalam satu individu yang mampu bermutasi sama dengan 1000. Perbandingan mutasi yang menguntungkan dan mutasi merugikan sama dengan 1/1000. Jumlah populasi setiap generasi 200 juta. Dan jumlah generasi selama spesies itu ada sama dengan 5000. Contoh, berapakah kemungkinan terjadinya mutasi yang menguntungkan selama spesies itu ada? Ayo kita jawab. Jumlah mutasi gen
yang menguntungkan yang mungkin terjadi, yaitu pertama-tama kita cari pada satu individu dulu. Rumusnya yaitu angka laju mutasi dikali jumlah gen dalam satu individu dikali perbandingan mutasi, yaitu 1/100.000 dikali 1000 dikali 1/1000 sama dengan 1/100.000. Selanjutnya kita cari pada tiap generasi. Rumusnya yaitu hasil daripada satu individu dikali 200 juta. Apa sih 200 juta itu? 200 juta yaitu jumlah populasi di setiap generasi. Jadi 1/100.000 dikali 200 juta sama dengan 2000. Baru nih kita cari selama spesies itu ada. Rumusnya yaitu pada tiap generasi dikali 5000. Apa sih 5000 itu? Seperti yang pertama di awal aku bilang, itu adalah jumlah generasi selama spesies itu ada. Jadi 2000 dikali 5000 sama dengan 10 juta. Jadi terbukti nih, selama mutasi tersebut jarang terjadi dan mutasi yang menguntungkan sangat kecil kemungkinannya. Tetapi, jika ditinjau selama periode evolusi suatu spesies, maka kemungkinan terjadinya mutasi yang adaptif akan tetap besar. Materi selanjutnya yaitu hukum Hardy-Weinberg. Hardy ialah seorang ahli matematika dari Inggris, dan Weinberg ialah seorang dokter dari Jerman. Nah, hukum Hardy-Weinberg ini menyatakan bahwa frekuensi gen dan genotip dalam suatu populasi akan berada pada keadaan yang tetap atau konstan atau dikatakan sama dari generasi ke generasi. Tetapi hukum Hardy-Weinberg ini ada 6 syarat yang harus dipenuhi. Apa saja? Nah, yang pertama itu genotip yang ada harus memiliki viabilitas atau kemampuan hidup dan fertilitas atau kesuburan yang sama. Yang kedua, perkawinan antara genotip terjadi secara acak atau random. 3. Tidak ada mutasi dari gen satu ke gen yang lainnya atau sebaliknya. Yang keempat, populasi harus cukup besar. Yang kelima, tidak terjadi migrasi antar populasi. Nah, migrasi ini ada yang keluar disebut emigrasi dan yang masuk disebut imigrasi. Yang keenam, tidak terjadi seleksi alam. Nah, tapi 6 syarat ini pada kenyataannya kemungkinannya kecil atau bahkan tidak mungkin, karena kan manusia tidak mempunyai kekuasaan seperti untuk menghalangi terjadinya mutasi, karena kan mutasi terjadi secara spontan atau secara tiba-tiba, terus tidak bisa menghalangi terjadinya seleksi alam dan tidak bisa menghalangi terjadinya perkawinan dengan tidak acak. Nah, jadi hukum Hardy-Weinberg ini sulit diterapkan pada kehidupan nyata. Kemudian ada persamaan hukum Hardy-Weinberg. Nah, di sini dinyatakan apabila frekuensi gen yang satu dinyatakan dengan simbol P dan alala dengan simbol Q, maka secara matematika dapat dinyatakan dengan P plus Q sama dengan 1 atau sama dengan 100%, kemudian P plus Q kuadrat sama dengan 1 atau sama dengan 100%. Nah, yang P plus Q kuadrat sama dengan 1 itu dijabarkan. Jadi, P kuadrat plus 2PQ plus Q kuadrat sama dengan 1 atau sama dengan 100%. Nah, kemudian yang P kuadrat dan Q kuadrat itu dijabarkan lagi, itu kan kayak sama yang PP plus 2PQ plus QQ sama dengan 1 atau sama dengan 100%, di mana PP yaitu alelah homozigot, yang PQ itu alelah heterozigot, dan QQ itu adalah homozigot resesif. Kemudian ke contoh soal hukum Hardy-Weinberg. Nah, soalnya itu bila pada populasi manusia ada 9 orang mengalami gangguan mental, untuk
setiap 10.000 populasi penduduk, maka jumlah populasi manusia yang heterozigotnya normal tiap 10.000 penduduk adalah. Nah, untuk menjawab soal ini, kita tulis dulu diketahui dan ditanyakannya. Nah, diketahuinya itu ada 9 orang mengalami gangguan mental. Nah, gangguan mental itu biasa juga disebut dengan imbisil. Ada 9 orang. Kemudian jumlah populasinya ada 10.000. Nah, ditanyakannya itu manusia yang heterozigotnya normal. Nah, tadi kan imbisil itu penyakit yang disebabkan oleh gen resesif. Jadi kan genotipnya itu A kecil, A kecil. Nah, yang ditanyakan heterozigotnya normal, berarti yang genotipnya A besar, A kecil, atau sama dengan 2PQ. Nah, pertama dimulai dengan gen yang resesif dulu, yaitu yang A kecil, A kecil. Nah, kebetulan pada soal ini yang diketahuinya itu yang A kecil, A kecil. Jadi, A kecil, A kecil sama dengan Q kuadrat sama dengan 9 per 10.000 yang populasi, yaitu sama dengan 0,0009. Nah, itu kan Q kuadrat. Nah, kita cari yang Q-nya aja, berarti diakarkan. Jadi Q sama dengan akar 0,0009 atau sama dengan 0,03. Nah, habis itu ke persamaan yang P plus Q sama dengan 1, karena yang Q-nya kan sudah diketahui. Jadi P plus Q sama dengan 1, P plus 0,03 sama dengan 1. Yang 0,03 pindah ruas ke kanan, jadi min. Jadi P sama dengan 1 min 0,03. Atau P sama dengan 0,97. Nah, habis ini kan sudah diketahui yang P dan Q-nya. Jadi kita langsung mencari yang 2PQ atau yang A besar A kecil. Jadi A besar A kecil atau sama dengan 2PQ itu sama dengan 2PQ dikali 10.000 atau sama dengan 2 dikali yang P itu 0,97 dikali yang Q itu 0,03 dikali 10.000. Jadi sama dengan 582. Jadi soal ini jawabannya yang A, 582 orang. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.